Halo sahabat Black Knight, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Hari ini Black Knight akan menghadirkan review film dari negeri Korea Selatan. Kenapa filmnya direview? Salah satu alasannya adalah selain film ini cukup baik untuk ditonton, juga karena di sana muncul atau adanya Joe Taslim yang hadir sebagai pemainnya. Artis Indonesia yang telah go internasional ini telah membintangi beberapa film Hollywood, namun kali ini beliau pertama kalinya main film Korea. Perannya di sini betul-betul diharapkan menjadi nafas dan jiwa dalam film ini. Film apa yang dimaksud? Saksikan videonya. Sahabat Black Knight, film yang akan kita review adalah film Swordsman. Film yang diproduksi oleh Opus Picture ini bergenrekan action historical, disutradarai langsung oleh Choi Jae-hoon sekaligus sebagai penulisnya juga, dan pemerannya adalah sebagai berikut: Jang Hyuk sebagai Taeyul, kemudian Jung Man Sik sebagai Min Seng Ho, Joe Taslim sebagai Guru Tai, Kim Hyun Soo sebagai Taeok atau putri dari Taeyul, dan Jang Hyun sebagai Raja. Sahabat Black Knight, film ini diproduksi tahun 2018 dan resmi tayang hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di bioskop-bioskop tanah air. Dan langsung saja ke pokok pembahasannya. Film Swordsman adalah sebuah film yang menggambarkan keadaan bahwa pada era monarki absolut, kelompok kelas aristokrat memang banyak diisi oleh kaum kesatria. Para pendekar yang berjasa bagi pemegang kekuasaan kemudian menyimpan pedangnya dan beralih profesi menjadi politisi sambil tetap memiliki pengaruh di dalam militer. Lalu bagaimana dengan pendekar yang kalah? Hanya ada dua pilihan: mati di tengah pertempuran atau mengasingkan diri agar dapat bertahan hidup. Film The Swordsman ini, arahan sutradara dari Choi Jae-hoon ini, berangkat dari premis jalan hidup para pendekar pedang, antara yang kalah dan yang menang, antara yang ingin berkuasa dan hidup tenang, antara yang semakin kuat dan yang semakin melemah. The Swordsman dibuka dengan adegan yang intens. Taeyul yang masih muda berusaha setengah mati melindungi Raja Kwang Hae dari sebuah kudeta yang dipimpin oleh Sung Ho dan Lee Mok-yo. Sang raja menyerah, kelompok pemberontak menang dan berhasil menguasai pemerintahan. Beberapa tahun kemudian, Taeyul yang sudah dewasa hidup terasing namun damai di atas gunung bersama putrinya, yaitu Taeok. Taeyul memiliki masalah dengan penglihatannya. Taeok berkeinginan untuk bisa menyembuhkan mata sang ayah. Mereka berdua turun gunung untuk pergi mencari obat ke kota Joseon atau dinasti monarki di Korea kini tengah dihadapi dengan tensi peralihan kekuasaan di Cina dari dinasti Ming ke dinasti Qing. Sahabat Black Knight, kemudian kita dipertemukan dengan tokoh antagonis film ini, yakni Guru Tai, Joe Taslim, yang masih anggota keluarga kekaisaran Qing. Taeok yang berusaha untuk mendapatkan obat untuk ayahnya kemudian diculik oleh pihak Guru Tai. Taeyul yang tadinya berniat hidup tenang kemudian harus kembali mengambil pedangnya untuk menyelamatkan Taeok.
Meskipun dimulai dengan adegan yang tenang, Taeyul dan Taeok hidup damai di atas gunung, namun aksi pedang yang intens tak lama datang. Film ini memberikan sentuhan permainan plot yang bolak-balik yang menyebabkan kita harus melihatnya dengan teliti. Di tengah film akan terbeber bahwa gangguan penglihatan Taeyul dikarenakan patahan pedang yang mengarah ke matanya saat bertarung melawan Sungho. Dan bayi yang dibawa saat awal film adalah Taeok, dan Taeok sesungguhnya adalah putri Raja Kwanghae yang di awal film dikudeta oleh Sungho, dan Taeyul menyelamatkan bayi tersebut yang bernama Taeok. Film ini juga tidak memberikan ruang untuk kisah romantis maupun aksi pertarungan yang tidak perlu. Dari awal kita sudah sedikit diberikan alasan tentang jiwa kesatria dari Taeyul dan alasannya untuk bertarung. Alasan ini semakin jelas dan semakin kuat seiring cerita berjalan. Kemudian kita dibuat mengerti saat Taeyul mengucapkan dialog "My daughter, my nation". Pertarungan antara Taeyul dan pendekar pedang lainnya juga sedikit memperlihatkan perjalanan hidup para pendekar pedang zaman itu. Sungho yang awalnya adalah pendekar pedang yang lebih hebat daripada Taeyul harus kehilangan tajinya saat kemudian ia beralih menjadi politisi. Taeyul yang hidup tenang sambil melindungi putrinya justru semakin kuat dan menemukan kembali alasannya untuk bertarung. Di sisi lain, Guru Tai merupakan sosok pendekar yang tengah mencari pengaruh kekuasaan dan dukungan terhadap pihak King. Ia menjadi sosok penindas yang memperlihatkan bahwa dia berada di posisi yang lebih tinggi dari Joseon. Di akhir cerita, Taeyul berhasil menyingkirkan semua musuh-musuhnya dan berhasil membawa kembali Taeok. Sahabat Black Knight, meski baru pertama kali memerankan film Korea, Joe Taslim mampu memerankan sosok Guru Tai dengan cukup baik. Ia terlihat lancar berdialog dalam bahasa Korea zaman kerajaan dan juga berbicara bahasa King meskipun dengan logat yang agak aneh. Cara bicara Guru Tai terdengar seperti Batman dengan suara sekerak yang agak-agak gimana gitu ya. Seperti film aksi Asia Timur lainnya, The Swordsman memiliki adegan aksi yang dikoreografi dengan baik dan tampil memanjakan mata. Kumpulan aksi pedang yang intens, kisah heroik yang membumi, heart-warming ending, dan ditambah latar sejarah membuat film ini mudah untuk dinikmati dan sangat menyenangkan. Oke sahabat Black Knight, mungkin waktunya izin untuk undur diri. Sampai di sini dulu reviewnya. Mohon maaf jika menemukan banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Dadah.